Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sori sotri, wa yasili amri, wa data milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan karena pada sore hari ini kita bisa join lagi ketemu di Talkshow Fala Finansial. Kali ini kita akan bahas terkait dengan pinjol ya, pinjaman online dan gimana solusi Islam untuk terhindar dari jeratan ribanya pinjaman online. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kita masih sambil menunggu narasumber kita, Dr. Ainur Bayinah, untuk join di platform Zoom ini. Jadi mungkin sambil menunggu beliau, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah join ya di platform Zoom. Selamat datang di Talkshow Fala Finansial. Buat teman-teman yang baru pertama kali join, Fala Finansial adalah sebuah lembaga edukasi dan literasi keuangan dengan perspektif Islam. Jadi bagi teman-teman dipersilahkan untuk join. Kita ada grupnya ya untuk teman-teman dapatkan update informasinya secara berkala, karena talkshow semacam ini kita adakan rutin sebulan sekali ya di hari Kamis sore seperti ini. Dan ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, lalu ada juga Instagramnya ya @falafinansial. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk join untuk dapatkan informasi terbaru dan kegiatan seputar Fala Finansial. Oke, sore hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik yang sedang marak yang belakangan ini terkait dengan pinjaman online. Nah, saya sambil screening barangkali Teh Ai-nya sudah bergabung bersama kita. Oke, jadi ini formatnya talkshow ya teman-teman. Nanti dari pemateri akan ada slide, lalu pemaparan materi dulu, lalu tapi nanti kita akan lebih banyak diskusi. Gitu. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan nanti boleh raise hand. Saya akan persilahkan untuk bertanya, ataupun boleh juga pertanyaannya di drop di kolom chat ya. Boleh to everyone atau boleh direct message ke saya. Nanti saya akan bacakan waktu sesi Q&A, insya Allah. Oke. Saya mau share screen. Ini TI-nya bilang punten rada terlambat. Saya mau share screen dulu Instagramnya Fala Finansial. Jadi teman-teman boleh sambil. Nah, ini Instagram Fala Finansial, teman-teman sambil sekilas kenalan ya. Jadi buat teman-teman yang belum follow, dipersilahkan untuk join. Nah, selain talkshow Fala Finansial yang diadakan sebulan sekali, dari Fala Finansial juga ada kelas berbayar ya. Kita saat ini sedang melakukan market survei. Jadi barangkali dari teman-teman di sini ada pengen belajar apa sih terkait dengan keuangan dan pengelolaan keuangan ya dengan perspektif Islam, pengen belajar di kelas apa, nanti boleh disampaikan ya, nanti kita akan share link untuk teman-teman bisa isi. Jadi kalau teman-teman ada pengen belajar topik tertentu, terus teman-teman juga bisa dapat informasi dan juga konten ya, bisa baca di sini. Dan kita juga ada ini nih teman-teman, layanan konsultasi perencanaan keuangan dengan perspektif Islam. Jadi ini ada linknya ya buat teman-teman yang mau konsultasi, mau ada, kan masing-masing kita umumnya punya tujuan keuangan ya teman-teman, kita punya mimpi yang ingin kita capai gitu, dan salah satu cara untuk mencapai mimpi itu kita perlu merencanakan sebaik mungkin dari perspektif keuangannya gitu. Nah, ini teman-teman bisa konsultasi langsung sama Pak Faruk Ahadid ya, beliau co-founder dari Fala Finansial juga, untuk one-on-one konsultasi gitu. Ini saya sambil cek lagi apakah Teh Ai-nya sudah ada join di grup di Zoom. Oke, kita sambil tunggu Teh Ai ya. Oke, jadi teman-teman topiknya apa saja, bisa tentang perencanaan karir pasca kampus, terus beliau jaringannya sedang kurang baik. Oke, kita tunggu Teh Ai ya teman-teman ya, sambil kita kenalan dengan Fala Finansial dan apa saja sih yang di-provide oleh Fala Finansial. Terus ada perencanaan keuangan menuju pernikahan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan gitu ya, atau pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, atau yang mungkin memang mau ngecek ya kondisi finansial, cek kondisi keuangannya dan terkait dengan pengelolaan bulanan, itu juga bisa. Yang pensiun, yang mau pensiun barangkali juga bisa dikonsultasikan ya gitu. Itu terus
Jadi teman-teman yang mau join di grupnya boleh link kliknya di link tree ini ya. Nanti teman-teman akan di direct ada beberapa grup, ada grup Telegram atau ada grup WhatsApp. Jadi kalau teman-teman ada, nah ini Dokter Ai-nya alhamdulillah sudah join nih. Kalau teman-teman lebih prefer di Instagram, boleh prefer di WhatsApp, boleh join di grupnya. Sekarang kan bisa sampai 500 ya WhatsApp ya. Gitu. Nah, saya mau sapa dulu Dokter Ai. Masih joining. Dokter Ai-nya masih joining. Semoga terlihat ya sekilas perkenalan Dokter Ai. Oke, jadi sambil menunggu Dokter Ai, saya mau perkenalkan dulu siapa sih narasumber kita pada sore hari ini ya, teman-teman. Kita akan bahas tadi, saya sampaikan topiknya terkait dengan bagaimana terhindar dari riba pinjaman online ya, perspektif Islam seperti apa sih gitu. Nah, sore hari ini alhamdulillah sudah bergabung ya bersama kita di platform Zoom, sedang ongoing join Dr. Ainur Bayinah. Beliau merupakan financial planner, pendidik dan juga dosen ya, researcher, writer juga. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di SEBI School of Islamic Economics, lalu S2-nya Magister di Paramadina, Universitas Paramadina, dan menyelesaikan pendidikan S3-nya, doktoralnya di UIN Jakarta. Jadi selain sebagai dosen di SEBI School of Islamic Economics, beliau juga merupakan eksekutif director dari Cybersea, dan juga beliau sudah menulis ini banyak buku ya teman-teman ya, mulai dari pajak, terkait dengan perpajakan, terkait dengan perencanaan keuangan, dan yang terakhir kolaborasi dengan beberapa dosen juga ya untuk menulis buku terkait dengan perencanaan wakaf. Nah, saya pengen sapa dulu Dokter Ai-nya, apakah sudah bisa bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ai, apa kabar? Alhamdulillah, saya izin pakai headphone dulu ya. Ini Oh iya, siap. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat teh. Alhamdulillah. Nah, ini dia narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Ai sudah berkenan untuk berbagi ilmunya ya bersama kita menjadi narasumber di acara Talkshow Finansial pada sore hari ini. Saya bantu share screen dulu ya. Oke, jadi tadi saya sempat sampaikan dan sapa teman-teman, nanti konsepnya Cahaya akan sampaikan ya materinya dulu, terus teman-teman yang ada pertanyaan boleh nanti raise hand ataupun drop pertanyaannya di kolom chat. Saya share screen dulu ya materinya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Ai. Oke, langsung ya. Silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Sebelumnya suara saya terdengar cukup jelas nggak ya? Aman teh. Baik ya. Ya, oke. Mohon maaf sebelumnya ya. Ini pakai kita gunakan handphone. Ya, terima kasih slide-nya. Baik, Bismillah. Hari ini saya berbahagia sekali, alhamdulillah dapat bersilaturahim dengan teman-teman atau kita sebutnya apa ya? Sahabat falah finansial gitu ya, cerita ya. Sahabat falah. Oke, di ujung hari ya, di sore hari yang berkah ini, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini di Zoominar ini Allah memberikan keberkahan. Kita niatkan untuk menuntut ilmu. Saya sendiri masih belajar ya di sini karena bersama Teh Risa, jadi saya juga mau belajar niatnya ya. Kita sama-sama saling sharing aja yang ngobrol ya, bentuknya kan talk show gitu ya. Kita ngobrol. Mudah-mudahan ngobrolnya kita ini mendapatkan manfaat ya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga nanti kita bisa sharing lagi ke teman-teman kita, ke sahabat kita, keluarga kita gitu ya, dan kemudian kita semuanya bisa keluar nih dari jeratan riba yang kata apa namanya dalam hadisnya nanti di hari kiamat itu
di masa akhir itu orang akan sulit gitu ya untuk menghindar atau terhindar dari yang namanya riba gitu ya. Pasti kena debu-debunya gitu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat begitu. Dan di agenda kali ini saya dapat amanah tentang bagaimana sih kita mengembangkan keuangan syariah gitu ya untuk menjadi solusi supaya masyarakat kita ini tidak terjebak gitu ya, terjerat dengan riba yang bentuknya sekarang bertransformasi namanya pinjol gitu ya, pinjaman online ya. Di sini ada partisipannya 37 orang, saya mata Halisa 2, berarti mungkin 35 orang ya. Kalau boleh nih ya, ada yang punya pengalaman pahit gitu ya, atau punya pengalaman menyenangkan mungkin nih sama pinjol jadi solusi gitu, ada yang pahitnya dulu mungkin, boleh raise hand. Ada yang mau sharing teman-teman membuka sesi sore hari ini? Ini Yang punya rata-ratanya saya coba sapa ada siapa nih? Ada Kak Aisyah ya, ada Kak Cesar. Nanti kita bisa sekalian curhat ya. Atau semua nih termasuk yang aman nih, belum pernah kena pinjol. Kalau dulu ada Teh yang pernah curhat ke saya, Teh. Dia terjerat pinjol tapi bukan karena mau, tapi karena handphone dia tuh dia nggak tahu terinstall satu aplikasi gitu. Terus tiba-tiba dia jadi statusnya meminjam gitu, meminjam uang gitu di pinjaman online. Terus karena dia panik, akhirnya dia pinjam di tempat lain, terus dia tutup yang sebelumnya gitu. Jadi waktu itu mahasiswa yang curhat, terus dia belum berani cerita ke keluarganya gitu. Jadi akhirnya dia ya tanpa sengaja ya terjerat dengan pinjaman online itu karena dia itu tadi terinstall. Mungkin handphonenya kehack kali ya, model-model kayak gitu. Barangkali nanti teman-teman punya pengalaman lain juga boleh share pengalamannya. Enggak, silakan. Oke, ini juga nih ada yang komen ya, Muhammad Faruk. Belum pernah pakai pinjol, Bu. Ya, alhamdulillah hebat ya. Oke. Ya betul, tadi tuh Talisa bilang ya, nggak tahu tiba-tiba keklik ya, atau ini tuh pernah kejadian juga ya, ada salah satu rekan saya juga yang sekarang kan anak-anak megang handphone ya untuk belajar. Nah tiba-tiba anaknya itu katanya mengklik salah satu link, nggak tahu kenapa, dan nggak tahu link apa gitu ya. Tiba-tiba dia dapat tagihan Rp5.000. Loh ini dibayar apa bagaimana ya? Ini apa gitu, orang tuanya panik juga, ini pinjol apa. Nah, jadi saking segitu mudahnya ya meminjam online itu, sampai dengan mengklik saja gitu kok udah bisa langsung dapat tagihan. Nah, seperti itu ya, saking mudahnya mengakses pinjaman online ini. Oke, dan ini kita tahu ya di awal tahun kemarin sempat juga saya Talisa alhamdulillah sharing di teman-teman di UGM ya, Mas UGM, bagaimana sih ya kemudian pinjol ini juga banyak terkena di kalangan mahasiswa kita ya. Ada yang sampai punya apa namanya tadi, gali lubang tutup lubang sampai 15 pinjol, akun pinjol. Oh, ini sih bukan terjebak namanya. Kalau sampai punya 15 ini mah ketagihan ya. Ya kalau kejebak mungkin sekali gitu ya. Orang kan kepleset itu biasanya atau tersandung itu biasanya di batu kecil ya, kalau batunya udah besar, lubangnya udah besar, itu bukan kepleset lagi gitu, bukan kesandung lagi ya, itu mah ya mungkin perlu ganti kacamata gitu ya. Nah ini kita akan membahas ini ya, pinjaman online. Tapi sebelum kita masuk ya, tadi nih sebenarnya kan langsung ke data fakta nih. Waduh, sore-sore langsung bahas data fakta gitu. Berat banget ya sih ya. Saya mau share dulu nih, kenapa sih pinjaman online itu kok marak ya, marak sekali di Indonesia gitu ya. Kenapa mudah sekali sih kita tuh terjebak di situ gitu. Sebenarnya ada dua faktor nih, karena kita di kampus ya bisa kita ngomongin faktor-faktor. Udah ada dua kira-kira penyebab utama gitu. Yang satu mungkin penyebabnya adalah penyebab keuangan yang akan kita bahas di setelah ini. Tapi saya sebelum bahas ke keuangan, saya pengen sharing dulu bahwa ternyata penyebab non keuangannya juga ada loh. Jadi nggak semuanya itu murni terjadi, pinjol itu terjadi karena kita punya masalah keuangan. Bisa jadi masalahnya adalah
bukan masalah keuangan sebenarnya. Tadi Teh Lisa bilang, sebenarnya dia bukan mau pinjol, mau minjam kok gitu, tiba-tiba ngeklik gitu ya, tiba-tiba ada tagihan seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke yang masalah keuangan, gitu ya, saya pengen sampaikan nih ada yang lebih menurut saya ya lebih penting nih untuk kita rapihkan dulu sebelum kita masuk ke yang sifatnya keuangan. Apa itu? Nah, seringkali kita lupa nih Teh Lisa ya, nanti kalau saya salah diperbaiki ya. Nah, ini seringkali nih kita nggak sadar kalau kita itu punya permasalahan di perilaku keuangan. Nah, perilaku keuangan kita kayak gimana nih yang salah? Nah, kebanyakan kita bisa yang terjebak di pinjol itu rata-rata itu pro LGBT. Nah, loh kenapa masuk ke LGBT? LGBT ya, Pak ya. Saya ambil ke LGBT-nya. Nah, singkatannya apa tuh LGBT? L yang pertama itu, Teh Lisa, itu L-nya lapar mata. Oh beda nih ya definisi LGBT-nya ya. Ini biar gampang dihafal ya. L yang pertama itu adalah lapar mata. Lapar mata tapi bahasa Malaysianya bukan hungry eyes ya. Biasanya kita sebutnya apa? Impulsive buying ya. Nah, siapa di sini yang suka misalnya tadi ya ada tukang es krim lewat, maaf ya ada iklan ya. Itu tiba-tiba mau beli ya, tukang roti lewat mau beli juga. Atau kalau kita ya di online ya begitu buka aplikasi langsung ya kita lihat wah ada diskon nih ya. Ini kayaknya butuh. Wah kayaknya jilbab yang model kayak gini kita belum punya gitu. Udah punya jilbabnya kayaknya sepatunya belum ada gitu ya. Nah lapar mata ini salah satu jebakan kita masuk ke pinjol. Nah G-nya yang kedua, singkatan yang kedua itu biasanya kita tuh mudah banget termakan sama yang namanya gengsi. Nah, siapa yang di sini suka belanja karena gengsi ya? Nggak butuh sih yang merek ini merek itu gitu ya, tapi wah ini kayaknya masa sih udah mahasiswa gadgetnya masih kayak gini gitu ya, atau masa sih jadi anggota komunitas ini atau sepeda misalnya ya, masa sepedanya mereknya ini, atau bahasa sekarangnya kita takut ketinggalan gitu ya, takut ketinggalan zaman, atau kita sebutnya apa FOMO ya kalau sekarang ya. Wah takut dibilang ini, takut dibilang itu gitu. Akhirnya ya udah deh memaksakan diri gaya hidupnya dinaikin padahal gaya ungkitnya enggak gitu ya, atau pemasukannya enggak. Nah, yang ketiga nih B-nya itu biasanya kita mudah banget terkena pinjol itu kalau kita punya perilaku namanya bosenan ya, bosan ya, mudah bosan. Nah, aduh kayak bosen nih pakai jilbab yang ini aja, tas yang ini aja gitu ya. Atau kita bosen nih pakai handphone yang ini aja gitu ya. Udah 20 tahun nih pakai handphone ini, wah keren banget sih ya kalau 20 tahun pakai handphone yang sama. Kayak nggak ada ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu T ya, kita tidak punya tabungan, tidak berinvestasi. Nah ini kadang yang kemudian kita kebanyakan daruratnya ya atau terdesaknya. Nah siapa nih di sini yang mungkin pernah terjebak di perilaku LGBT tadi atau pro LGBT? Ya nanti boleh ya sharing-sharing juga selain kita bahas yang keuangannya ya. Oke. Nah sekarang ya kita masuk nih. Saya punya waktu berapa menit nih Kak Elisa? 20 untuk share materinya, nanti habis itu kita banyakin diskusinya. Oke. Oke ya, sip. Pertama kita masuk data dan fakta pinjaman online ya. Oke, sebentar ya, izin 5 menit. Oke ya.
Oke, saya izin pakai satu akun Oh saya iya, dulu ya. siap Teh. Semoga slide-nya udah terlihat ya teman-teman ya. Kita tunggu Teh Ai-nya pindah device dulu ya. Sobat Falah ya, bisa baca dulu ini materinya sambil kita tunggu. Teh Ai punten, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Atau di tempat saya aja, ataupun tempat teman-teman kedengeran nggak? Enggak, Mbak, enggak kedengaran. Nggak kedengeran ya. Cuman kelihatan ini aja, visualnya, tapi nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nah, sekarang kedengeran. Belum kedengeran Teh Ai suaranya. Oh, ini yang handphone ya? Sudah join lagi. Oke, laptopnya nggak ini. Iya. Punten Teh, tapi suaranya menggema. Oke, yang ini saya hapus dulu. Tadi mau pakai laptop, tapi udah nggak ini. Oke, Bismillah ya. Sekarang aman Teh, suaranya aman. Ya oke. Nah, masuk ya tadi di masalah non keuangan ya. Kemudian kalau masalah keuangan seperti apa? Kalau masalah keuangan bisa kita kalau meneliti ya Teh ya. Yang lain itu ceteris paribus gitu ya. Anggap yang lain baik-baik aja gitu, cuma punya masalah keuangan aja. Nah, kalau di masalah keuangan seperti apa? Nah, kalau masalah keuangan tuh menurut risetnya gitu ya. Jadi 7 dari 10 masyarakat kita itu sebenarnya punya kesulitan keuangan. Jadi memang membutuhkan yang disebut dengan financial assistance ya, dia butuh banget nih bantuan keuangan, apalagi kemarin kita habis kena gempuran Covid yang luar biasa ya. Banyak saudara kita atau bahkan kita sendiri gitu terdampak sampai yang namanya pandemi ini gitu kan, sehingga kita butuh bantuan keuangan gitu. Nah, bisa dari bantuan pemerintah, bisa juga melalui
lembaga-lembaga keuangan gitu. Tapi sayangnya 72% orang yang tinggal di negara mayoritas Muslim itu tidak punya akses layanan keuangan yang sifatnya formal. Akhirnya larinya kemana? Kalau saya di roadshow atau misi di daerah biasanya sebutnya ada namanya bangke gitu ya, bank keliling, rentenir gitu ya. Terus sekarang namanya pinjaman online gitu. Nah ini karena memang kebutuhannya mendesak gitu ya. Walaupun mendesaknya kalau dalam apa namanya tadi istilah non keuangan ya bisa mendesaknya karena memang butuh uang, bisa karena mendesaknya perilaku keuangan ya. Butuh akses ke bantuan keuangan tapi tidak punya atau disebutnya tidak bankable ya. Oke, boleh di next. Artinya apa? Artinya memang secara finansial banyak orang yang butuh support gitu ya secara keuangan. Akhirnya mereka terjebak dengan utang ini gitu ya. Oke. Ini kelihatan ya. Ini waktu bulan awal-awal tahun ya, di bulan Februari ya. Ya, di bulan Oktober ya, Oktober akhir tahun gitu ya. Kita banyak kasusnya. Bentar ya Teh. Di sini terlihat ya, jadi ada korban pinjol yang minjem 2,5 juta ya, kemudian harus bayar berapa? 104 juta. Gimana tuh ceritanya ya, minjem 2 juta harus bayar 100 juta. Kalau tadi saya pengen pakai laptop, padahal saya mau nge-share gitu ya, bagaimana compounding interest ini berlaku ya. Dan di sini di pinjaman online biasanya pinjamannya harian. Ya, ini mungkin teman-teman semua ngikuti juga kali ya bagaimana dahsyatnya pinjaman online. Teh Ai suaranya hilang. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih, kita sudah lihat ya faktanya banyak saudara kita, sahabat kita, atau mungkin kita sendiri sempat terjebak di pinjaman online itu. Nah, bagaimana solusi keuangan syariahnya? Kita bisa melihat ya ada beberapa alternatif ya untuk menjadi solusi. Teh Lisa, saya boleh minta waktu 5 menit break dulu ya? Oh iya, gimana Teh? Saya mungkin kita bisa ini dulu nih teman-teman. Oh oke, baik, siap-siap Teh. Ada share, ada dulu, nanti saya 5 menit balik lagi boleh? Ya, oke, siap Teh. Kita go through slide-nya sebentar ya Teh ya. Oke, teman-teman sambil nunggu Teh Ai ya, ini kita go through slide-nya. Jadi tadi ini mungkin teman-teman ngikutin ya Sobat Falah semuanya ngikutin beritanya gitu. Ini sampai 40 kali lipat lebih ya. Dari 2,5 jadi 100 juta. Nah, nanti kita akan masuk ke apa aja sih yang bisa jadi solusi gitu ya. Dari perspektif Islam apa saja gitu. Nanti Teh akan jelaskan. Teman-teman yang misalkan ada pertanyaan boleh ya di drop di chat. Nanti bisa disampaikan. Kita go through materinya ya. Dari Teh Ai. Karena mungkin nggak semuanya akan terbahas di waktu 20 menit materi ya. Oke. Nanti kita akan bahas terkait dengan lembaga-lembaga keuangan.
Ini ada yang nanya daftar hadir, nanti daftar hadirnya akan dibantu share ya sama tim panitia. Teman-teman yang hadir, isi sertifikatnya akan diberikan untuk teman-teman yang hadir full ya. Yang hadir full sampai akhir, jadi nanti dipersilakan untuk mengisi daftar hadirnya. Terkait dengan bank ya, karena akan dibahas juga bank syariah, bank wakaf mikro, fintech. Ini peer-to-peer lending ya teman-teman, P2P lending ilegal. Fintech syariah. Oke, jadi ada 20-an slide. Ini kita go through slide-nya, jadi misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan belum tercover di slide ini, nanti boleh ya disampaikan. Sambil menunggu Teh Ai, apakah ada dari Sobat Falah di sini yang punya pengalaman terkait dengan pinjaman online? Boleh kalau ada yang mau share pengalamannya. Ada. Daftar hadirnya nanti akan di-share di rada akhir ya sesi, mungkin di tengah-tengah materi. Oke, terima kasih nih Kak Aisyah ya. Kebanyakan yang saya temuin orang-orang yang memakai jasa pinjol adalah yang bermain judi online. Terima kasih sharingnya. Silakan ya Sobat Fala kalau ada yang mau share pengalaman dan infonya. Mungkin nggak harus pengalaman sendiri, bisa jadi teman, keluarga, tetangga gitu ya. Nanti link absensinya insya Allah akan di-share ya di link chat box di tengah-tengah setelah sesi materi. Masya Allah. Punten pisan Teh Ya, silakan Teh Ai. Mangga itu oke Teh. Ini perdana nih Teh. Jadi setelah 3-4 bulanan nih kita break karena ada ini My Princess. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Jadi belum ini kayaknya. Masya Allah. Sampai mana tadi? Sampai sini nih Teh. Oke. Solusinya dari perspektif Islam apa sih? Oh iya betul, Masya Allah ya. Tadi kita sampai ke data fakta pinjaman online itu, Masya Allah ya menjeratnya. Tadi pinjaman 2 juta jadi pasti bayar 100 juta, bahkan sudah dibayar 40 juta belum lunas juga. Nah ini kenapa gitu ya sampai punya tagihan hutang seperti itu. Udah gitu ada yang bentuk penagihannya luar biasa ya. Bukan hanya hukuman secara keuangan denda, tapi juga ada hukuman sosial gitu ya, data kemudian disebar ke seluruh nomor yang kita punya gitu ya, yang kemudian berujung pada pencemaran nama baik sampai ada yang kasusnya bunuh diri, nauzubillah ya. Dan kita berharap mudah-mudahan sahabat falah tidak ada yang punya pengalaman pahit seperti ini. Nah, kalaupun ada, bagaimana sih kemudian solusinya kita sebagai kalau saya menganggap mungkin pinjaman online ini nyata ada di depan kita, menjadi permasalahan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa kemudian menjadi bagian dari solusi gitu ya, bukan bagian dari
masalah gitu. Nah, tadi kalau saya sebutnya ya Teh Lisa masih ingat ya tadi ada perilaku keuangan kita yang mungkin kita nggak sadar kalau kita pro LGBT gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, saya mau share juga di sini teman-teman biar gampang ingatnya karena saya suka sharingnya tuh ke masyarakat umum ya. Kita ingat aja yuk kita kembali untuk menjalankan gaya hidup normal. Normal itu apa sih? Itu singkatan juga Teh Lisa ya. Jadi normal itu no riba ya, no riba. Keren no riba. Dan kemudian support Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu sebenarnya sekarang bertransformasi yaitu ikonik aja. Kenapa kita mesti support Baitul Mal? Karena riba itu kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat setelah wahalallahu riba wahalallahu bai'a wa harrama riba itu ayat 275 ya Teh saya. Nah, di ayat berikutnya itu Allah kemudian memberikan key-nya ya, kuncinya. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau kita mau keluar gitu ya dari jeratan riba, kita harus menyuburkan nih sedekah tersebut gitu ya. Nah, sedekah ini sebenarnya banyak sekali bentuknya. Ya, banyak sekali jenisnya. Ya, kemudian sekarang kita bisa lihat bertransformasinya di yang kita kenal sebagai IFI gitu, Islamic Financial Institution atau lembaga keuangan syariah. Boleh minta di slide yang sebelumnya. Nah, tadi yang ini ya. Nah, sebenarnya kan kita berharap ada solusi yang sifatnya komprehensif. Nah, alhamdulillah kita punya agama yang super lengkap ya, syamil mutakamil gitu ya. Bagaimana solusinya bisa dari hulu dan sampai ke hilir. Nah, kita perlu mencacah ya, memilah ya persoalan pinjol ini dari ujungnya dulu. Kenapa sih mereka secara keuangan butuh gitu ya, butuh keuangan kemudian sampai terjebak. Ada yang memang dia secara keuangan sangat dalam kondisi sangat membutuhkan begitu ya Teh ya. Memang nggak ada lagi nih uang yang bisa dia akses, artinya butuh banget. Bahkan sampai ada yang pinjaman online-nya itu hanya 100.000 ya Teh Lisa ya. Pinjam online itu 100, 200 atau di bawah 1 juta gitu, 100 ribuan lah. Dan itu kalau kita minjam online ini ya, nanti kapan-kapan ya, nanti kalau saya udah ini lagi nih, ininya lagi saya share ya yang bentuk compounding interest-nya. Yang minjam 100.000 itu kalau kita minjamnya di online 6 bulan itu jadi 400.000, setahun jadi 1.800.000. Nah, 2 tahun itu Teh minjam 100.000 nggak dibayar-bayar, itu jadi 33 juta. Nah, bayangkan ya kita punya seseorang yang minjam uang dengan nilai 100.000, kira-kira bisa nggak tuh bayar utang nilainya 33 juta? Suara saya jelas ya? Terdengar nggak ya? Terdengar Teh. Oke. Ya, kalau dia 100.000 aja minjem ya, terus kemudian punya tagihan 33 juta, gimana tuh? Itu parah banget sih ya, berlipat-lipat. Ya udah nggak mungkin bayar ya. Jadi karena kenapa 100.000 aja dia harus akses pakai pinjaman online, gitu ya. Nah, padahal kalau kita misalnya tadi ya teman-teman nih menyuburkan sedekah ya. Nggak pelit bersedekah gitu ya, 100.000 ternyata yang pinjam itu teman kita nih, teman sekelas, teman sekosan, saudara pula. Wah, itu udah harus mulai dinyalakan alarmnya gitu. Jadi kalau ada sahabat kita nih biasanya sering kita temuin di kelas gitu, di ruang kuliah gitu atau di kosan sering ketemu, tiba-tiba menghilang nih, nggak ada. Wah, alert tuh ya, udah alarm, ini orang kemana ya gitu ya. Atau kalau ibu-ibu ya Teh Lisa ya suka beli belanja sayuran, tiba-tiba kok ini nggak ada sih, nggak belanja gitu ya. Ini kemana ya si ibu gitu ya, datengin gitu sampai kita tahu dia punya permasalahan keuangan atau enggak. Jangan sampai kemudian dia punya masalah keuangan akhirnya minjem pinjaman online, padahal itu kita bisa bantu. Atau ada saudara kita, sahabat kita yang punya kebutuhan keuangan gitu ya, pastikan nih kita menjadi orang yang accessible gitu ya untuk bisa dipinjemin atau dikasih
kita bisa kasih sarana, oh kalau begini gini aja solusinya gitu ya, supaya tadi nggak dikit-dikit mereka akhirnya udahlah foto apa KTP gitu ya. Kalau pinjol kan gitu ya, foto KTP cekrek-cekrek dapat gitu uangnya, tapi habis itu kita yang orang terdekatnya dapat SMS penagihan gitu dan seterusnya. Nah ini kita perlu bantu, dan sedekah itu Masya Allah ya, tadi zakat itu benar-benar fungsinya ya, sedekah wajib ya itu zakat, itu fungsinya tadi untuk menutupi kebutuhan keuangan saudara kita yang memang ada di apa namanya basic income, benar-benar butuh banget bantuan keuangan. Tapi kemudian ternyata zakat itu nggak cukup ya Teh Lisa. Ya Teh Lisa mah udah pakarnya banget gitu. Soalnya beliau memang pakar wakaf nih. Jadi muzaki di atasnya muakif ya. Nah, kenapa nggak cukup? Karena tadi ya ada datanya juga, 1 dari 5 muslim di dunia itu hidup miskin. Artinya apa nih? Kalau misalnya nih ya, 4 orang diantaranya itu bayar zakat, rajin, solihah gitu ya saudaranya muslim ini, itu kan kalau terkumpul 2,5% kali 4 berapa? 10% ya? Betul? Saya ulang ya. Jadi kalau dari data ini kita bisa menghitung atau mengkalkulasi zakat misalnya gitu ya, hitung kasar gitu ya. 1 dari 5 muslim di dunia itu hidup miskin, kemudian kita asumsikan gitu ya, semua yang muslim, 4 muslim lainnya ini muzaki gitu ya, membayar zakatnya dengan taat, berarti kan 2,5% terkumpul setahun 10% ya, 2,5 kali 4 10%. Nah 10% itu kalau kita bisa kalkulasikan dalam bentuk angka, misalnya kita biasa hidup dengan biaya, biar gampang aja biar cepet gitu ya, 10 juta gitu ya, kita biasa mengeluarkan pengeluaran 10 juta. Sahabat kita ini dapat berapa? 1 juta ya Teh ya? Nah, atau kalau kita biasa makannya sebulan 1 juta, dia dapat 100.000. Kira-kira layak nggak hidupnya? Terbantu ya Teh. Ya, berarti dia sebenarnya masih butuh bantuan yang lain ya. Karena support zakat aja tidak cukup, belum cukup gitu ya. Jadi dia butuh disupport dengan hal-hal yang lain. Itu kenapa kemudian lembaga keuangan syariah itu bukan hanya lembaga sosial seperti LAS gitu ya, atau lembaga zakat, lembaga wakaf, tapi ada juga lembaga komersialnya. Karena kalau wakaf nanti ya kita juga belum bahasnya, nanti ada pemproduktifan lagi. Jadi butuh di encourage, butuh dibantu, disupport, disuntik lagi, bukan hanya masalah konsumsinya aja. Karena kalau zakat untuk konsumsinya saja, itu nilainya masih jauh dari kelayakan hidup rata-rata orang di sekitarnya gitu ya. Nah, apa tuh yang bisa support? Nah, mungkin boleh di next ya. Udah dikasih zakat ya, bahasa ininya udah dikasih zakat, tapi kok masih apa? Hidupnya masih belum layak gitu. Nah ini kita bisa lihat bagaimana kemudian keuangan syariah bisa membantu. Ini boleh di next dulu aja ya. Oke. Di yang tadi yang sedekah itu deh. Nah, oke, ini ya. Nah, bagaimana kemudian pinjaman syariah atau pembiayaan syariah itu bisa menjadi salah satu atau solusi selanjutnya setelah kita mengoptimalkan zakat di antara kita gitu ya. Kemudian kita juga ringan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih butuh bantuan keuangan, karena tadi kalau saya beri gambaran, dia ada yang mereka yang mendapatkan zakat juga masih butuh support lainnya gitu ya, dan bisa jadi mereka misalnya biaya dari zakat itu cuma bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di 2 pekan awal bulan mereka gitu ya. Kemudian selanjutnya dia butuh pinjaman atau dia butuh pekerjaan. Nah, itu kita support. Di sini hadisnya disebutkan barang siapa yang memberikan pinjaman 2 kali itu setara dengan sedekah 1 kali gitu ya. Walaupun kita dapat kembalian uangnya gitu ya. Nah, bahkan ya disebut ya barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, itu Allah akan menghilangkan berbagai kesulitan dari kiamat. Artinya kita nih kalau bahasa pose gitu ya, kata ini ya, disebutnya ekonom robani gitu ya. Kita harus berusaha banget gitu ya untuk menjadi orang-orang yang mampu atau punya alarm untuk melihat
ya, sejauh mana sih kita bisa berkontribusi gitu ya. Dan ini banyak bentuknya transformasinya. Bisa kita secara perorangan bantu gitu ya. Bisa juga 2.0 lah ya, sekarang tentu kita tahu ya filosofi sapu lidi gitu ya. Satu lidi itu kalau membantu paling nggak akan bisa menghilangkan debu-debu riba ya, tapi kalau kita bergabung, kita buka koperasi syariah, punya BMT syariah, teman-teman bisa gabung atau yang bekerja di lembaga keuangan syariah, di bank syariah dan seterusnya, itu bisa menjadi satu kekuatan yang besar untuk support masyarakat kita kepada jeratan riba ini. Nah, bentuknya keuangan syariah sekarang ini seperti apa sih? Nah, ini yang mau saya share di slide berikutnya. Masih banyak juga ya, kemarin kita sempat juga ada beberapa podcast yang benar-benar bikin ngedrop ya keuangan syariah ininya citranya ya, karena ya dibilang sama saja dengan keuangan konvensional, bahkan lebih jahat gitu ya. Nah itu ngebangunnya sulit gitu ya, dari tahun 99 dibangun, nggak sampai 10%, susah banget mau mencapai market share 10%, tapi ngejatuhinnya gampang banget. Dengan hanya 1 kali podcast, orang wah sama aja gitu ya. Padahal bank syariah itu beda, atau lembaga keuangan syariah beda dengan konvensional. Sangat dijaga oleh strukturnya, ada dewan pengawas syariahnya, kemudian ada skema yang benar-benar berusaha gitu ya untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam operasionalnya. Oke, boleh di next ya. Ini boleh karena ini talk show ya Teh ya, nanti boleh ini ya, interrupt aja ya. Oh gitu, boleh. Mungkin ini abis ini kita boleh masuk ke sesi Q&A ya Teh ya? Ya boleh, atau kalau ada waktunya ini boleh. Kita ini hanya ini aja ya. Ya. Apa namanya, pemicu kita untuk ngobrol. Diskusi ya, oke. Kita, saya izin stop share screen-nya. Jadi saya undang nih teman-teman yang ada mau nanya langsung, dipersilakan. Boleh raiskan ya, atau ini sudah sambil saya tunggu teman-teman yang mau nanya langsung, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat ya. Tadi yang pertanyaan dari Mas Ahmad, kalau tidak membayar tagihan pinjaman online itu sebenarnya apa sih Teh yang terjadi? Oke, ya ini banyak kasus juga nih kita dapat ini ya. Udah terjebak nih, terlanjur kejebak, kemudian harus dapat tagihan, harus dibayar apa gimana ya? Pertama lihat dulu yang secara legalnya dia termasuk pinjaman online ilegal atau tidak. Kalau yang ilegal, Pak Menteri bilang nggak usah dibayar ya. Kalau pinjaman ilegal, cukup dia dilaporkan saja karena dia menyalahi aturan gitu ya. Nah kalau misalnya kasus yang kedua, ini pinjaman online-nya legal. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya kalau pinjaman online biasanya kan kita kalau dia legal, kita bisa tahu di mana kantornya, kemudian kita istilahnya melakukan perjanjian ulang ya, karena khawatirnya kalau pinjaman online dibayar pun full, kejadiannya ya Talisa, udah dibayar nih, tapi ternyata masih dapat penagihan. Alasannya apa? Alasannya salah kirim ke nomor rekening. Jadi nomor rekening harusnya pembayarannya bukan ke situ, tapi ke sini dan seterusnya. Nah, ini artinya kan ada ketidakjelasan ya. Kemana penagihannya, kemana pembayarannya, berapa lama waktunya. Ini masuk nanti ke riba ya teman-teman ya. Jenis riba nih, ini karakter riba tuh seperti itu ya. Tidak jelas jumlahnya, tidak jelas jangka waktunya, ya sampai kapan pelunasannya. Nah kalau dipinjol lebih ada ininya lagi, belum jelas nih pembayaran rekeningnya kemana, kok udah bayar bahkan sudah lunas dari pinjaman pokoknya masih mendapat penagihan aja. Artinya kantornya memastikan ada nggak data kita di situ, berapa jumlah pinjaman pokoknya, kemudian diatur kontrak ulang ya, berapa pinjaman yang harus dibayar dan seterusnya. Ini kalau misalnya butuh bantuan mungkin bisa ini kalau kena sendiri ya ke pribadi bisa minta bantuan ke Teh Lisa nih Val Finansial ya untuk menemani, mendampingi dalam penyelesaian pinjaman online-nya ya, supaya nanti nggak udah bayar sekian belas juta tapi masih dianggap belum lunas, penagihannya masih berjalan.
masih disebar data pribadinya ke nomor-nomor yang terkait gitu. Iya. Jadi untuk amannya nggak langsung dibayar gitu ya Teh, tapi dicek Betul. dulu gitu ya berarti ya. Dicek dulu. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya nih Teh. Ya, kalau sudah terlanjur kayak tadi ya tiba-tiba dari tadi 100.000 terus jadi sampai 33 juta setelah 2 tahun, itu sebenarnya peminjam itu boleh protes nggak? Ataupun kalau kita protes tuh ke mana gitu ya? Nah, iya itu tadi betul. Pinjaman online tadi saya sebut ya. Karena online nih kita nggak tahu nih. Ya, kadang bahkan kalau data pinjol tadi ada di slide saya mungkin yang terakhir ya. Jadi itu pinjaman online yang ilegal sudah bermutasi sampai 3.000 kali Teh. Yang online itu ada 100, yang ilegal yang legalnya ada 100-an, yang ilegalnya ada 3.000-an. Itu yang ketahuan ya 3.000-an. Ini belum yang tutup buka akun ya. Jadi teman-teman bingung nanti pasti nih waktu minjem ke sini kok tiba-tiba penagihannya online-nya beda gitu. Tapi dia dapat data saya ada rekeningnya betul. Nah, ini dibayar atau enggak? Jadi case by case nih. Jadi benar-benar butuh bantuan timnya support ini. Apalagi yang jumlahnya besar ya teman-teman ya. Ini jangan sembarangan langsung transfer tuh. Nanti rugi 2 kali ya. Jadi uang hilang tapi lunas belum ada di atas kertas bahwa dinyatakan lunas gitu ya. Baik, jadi tadi poinnya Teh kalau misalkan memang nggak butuh banget sebisa mungkin hindarin gitu ya biar nggak terjerat. Betul. Tapi kalau memang harus banget pinjem, sebenarnya kalau sebelum ke pinjaman online lebih baik berarti ke lembaga keuangan syariah ya Teh ya kalau memang harus pinjem ya. Nah, tadi kalau memang butuh banget itu ada pinjaman online syariah fintech syariah di slide nanti ya, sekitar ketiga terakhir ya. Mungkin nanti di slide-nya boleh di-share lagi ya Teh ya. Ini bukan. Nah, ini tadi yang fintech ilegalnya Teh. Oh, ini ya jumlahnya ya. Iya. Oke, ini jumlahnya nih, jumlah yang pengaduannya ada 19.000 pengaduan. Coba pelanggarannya 9.000, 47% tuh. Artinya setengahnya pinjol itu aduh pelanggaran berat. Jadi kalau emang harus banget pinjam nih harus ngecek ke OJK dulu ya Teh ya. Kalau dia memang Betul. Nah, ada nggak sih yang syariah? Boleh di slide sebelumnya Teh. Punten. Yang ini ya Teh. Fintech syariah. Oke, sebelumnya lagi. Nah, ini agak-agak endorse ya. Karena ada logo. Nah, oke nanti boleh dicek ya, boleh dicek yang fintech syariahnya. Kalau memang mendesak banget nih dan pengen online nih, pengen cepat. Ini sebenarnya cuma butuh dana cepat banget gitu ya. Oke, boleh ke sini ya. Ini yang online-nya. Nah, cara tahu dari sekitar 10 ini mana yang bisa kita pilih? Boleh di next slide-nya. Biar nggak dibilang endorse ya Teh ya. Nah, ini caranya nih bisa kita lihat nih cara melihatnya. Gimana sih cara kita tahu bagaimana nih nanti fintech yang mana syariah yang baik. Tapi poinnya adalah kalau memang butuh mendesak ada kok solusi syariahnya, ada yang syariahnya kita cari yang syariahnya. Jadi kalau memang harus pinjem banget teman-teman carinya lembaga keuangan syariah gitu ya, mau bentuknya bank atau kalau memang online berarti bentuknya fintech gitu ya. Oke, boleh di next slide. Nah, ini nih tadi itu ya. Nah, caranya ya. Nah, cari nanti di fintech yang paling TKB-nya paling tinggi ya Teh ya. Biasanya di websitenya selalu ada tuh TKB. Ini ya caranya ya untuk kalau misalnya kita memang butuh nih, memang berhutang kan sebenarnya dalam Islam boleh ya Teh ya. Nah, kemudian kita mau cari solusi syariahnya seperti apa, kita bisa pilih lembaga keuangan yang syariah. Boleh yang punya legal formal, apa kita bilangnya tradisional ya, ada bank syariah gitu ya. Boleh yang sifatnya apa namanya fintech syariah seperti itu.
Ya, jadi pinjem boleh gitu ya kalau dalam Islam nggak priority ya Teh ya. Jadi pilihan kalau emang harus banget deh gitu ya kita Ya, pinjem betul. dan pastikan tadi teman-teman Sobat Falah ya berizin dan yang legal gitu ya. Jadi biar lebih aman. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan cuman nggak relate banget nih Teh terkait sama berhubungan kalau misalkan pinjaman, tapi kalau baru dibayar misalkan 10 tahun kemudian, di mana 10 tahun lagi kan sudah ada inflasi, sehingga dari sisi nilai itu sudah beda gitu ya. Itu seperti apa? Solusi Oke. syar'i mengatasi inflasi. Mungkin poinnya ketika kita pinjam, lalu sebenarnya pinjamnya terlalu lama gitu ya, itu dari perspektif Islam seperti apa? Oke, kalau saya salah tangkap mau diluruskan ya Talisa. Mungkin pertanyaannya begini. Kalau riba court ya, kita misalnya pinjam uang 10 juta, kan kembaliinnya 10 juta dong ya. Tapi kemudian ini sahabat kita tadi siapa yang bertanya? Sebentar, ini chatnya hilang. Mbak Hasnah. Oke, mungkin Mbak Hasna gini ya, punya pendapat. Kalau bayarnya 10 juta lagi, tapi kemudian 10 tahun yang akan datang, jelas beda dong nilainya, gitu kan, ada value of money gitu ya. Contohnya kayak kalau inflasi itu saya sering banget bahasakan kayak apa, kita beli bakso gitu ya. Dulu zaman saya kecil gitu ya, kalau beli bakso kan 200 perak semangkok aja dapat ya Teh ya. Masih murah ada ya. Nah sekarang 200 perak dapat apa gitu. Nah yang jelas kalau misalnya dia balikinnya 200 lagi tuh minjem, kita dia zolim dong ya, karena kan nilainya nggak sama gitu ya. Nah oke, nah dalam Islam itu tadi ya solusinya ya betul, nah, terkait value of money-nya. Nah itu seperti apa? Betul ya, kalau jadi Islam itu mengenal economic value of time ya. Jadi memang nilai, jadi sebenarnya inflasi itu kan nilai harga yang naik terus-menerus panjang dalam waktu yang panjang ya. Jadi nggak langsung kayak sekarang minyak goreng naik tiba-tiba terus kemudian ganti Pak Menteri turun gitu ya. Itu jadi deflasi apa enggak ya. Kita bilang inflasi itu kalau harganya naik dalam kurun waktu yang lama. Nah, sedangkan uang itu berkejaran dengan inflasi. Jadi kalau kita minjeminnya waktunya 10 tahun begitu, udah pasti nilainya akan berkurang dan itu harus ditutup dong. Nah, cara tutupnya kalau versinya bank ribawi gitu ya nggak apa-apa dong dikasih interest. Dikasih interest nggak apa-apa. Nah, sebenarnya dalam Islam seperti apa? Nah, kita sebutnya itu Oke, dalam Islam itu betul waktu itu ada nilainya. Ya. Nah, tapi cara mengenakannya tidak serta-merta langsung ke modal. Ini bedanya ya, riba sama jual beli. Wahalallahul bai'a wa harrama riba. Orang Yahudi bilang sama aja dong, kayak kita jual beli. Kamu beli 1.000, pasti nggak mau dong jualnya 1.000. Pasti jualnya lebih kan, 1.100 gitu. Tapi dalam Al-Quran disebut beda jual beli sama riba. Sama-sama dulu dapat ziyadah kan, secara bahasa riba itu ziyadah, ada tambahan kan, sama-sama ada tambahan 100, tapi 100 yang jual beli itu halal, kenapa bisa halal? Sedangkan 100 yang di bunga itu haram. Itu bedanya tuh di mana? Uangnya sama-sama 100 ya enggak sih? Kemudian cara ngitungnya mungkin sama. Di mana bedanya? Nah, itu nanti dalam Islam makanya ada banyak sekali solusi untuk menghalalkan yang haram tadi. Tapi bukan mengharamkan segala cara ya, tapi maksudnya ada solusinya. Contohnya, kalau nih bedanya nih ya, kalau bedanya bank syariah atau lembaga keuangan syariah sama lembaga keuangan konvensional, kalau teman-teman mau pinjam, itu kalau di syariah, saya suka gambarnya begini, kalau kita ke konvensional, bank konven misalnya, itu ditanya, mau minjem berapa? Ya, tapi kalau ke keuangan syariah, saya jadi pengawas, saya bilang, dilarang sekali gitu ya, orang di lembaga keuangan syariah, begitu ada nasabah masuk, mau minjem, langsung nanya, mau minjem berapa, itu haram hukumnya ya. Jadi yang harus ditanya apa? Ada kebutuhan keuangan apa? Karena setiap kebutuhan keuangan punya akad yang berbeda, gitu.
Jadi misalnya, aduh anak saya sakit nih, nggak bisa kita pakai akad murabahah gitu ya. Atau misalnya kita mau kebutuhannya buat apa tuh, buat bisnis, nggak bisa kita kasih qardul hasan. Nah, jadi sebaliknya. Jadi kita lihat dulu kebutuhan keuangannya buat apa. Tadi kalau yang teteh yang bertanya tadi, gimana dengan inflasi? Oke, betul, ada nilai dalam waktu. Tapi juga dalam pinjam meminjam itu juga kita ada nilai terkait dengan tujuan penggunaan keuangannya. Jadi nanti kita bisa lihat apakah tujuan keuangannya untuk konsumtif atau untuk produktif. Akad mana yang paling cocok. Kemudian akad itu nanti kita terapkan di transaksi keuangan yang kita lakukan. Jadi nggak bisa dari minjem 10 juta, udah kasih 10 juta, balikin 15 juta. Nggak bisa gitu. Kalau dalam Islam, karena uang itu masuk ke barang ribawi ya, jadi dia tidak boleh serta-merta ditambahkan nilainya pada saat pertukaran atas dasar pinjam meminjam, disebutnya riba ini ya, qard ya, hutang piutang gitu ya. Ini menjawab apa enggak ya? Ini tolong di ini teh kalau agak kemana-mana ya. Sudah dikonfirmasi sama yang nanya betul terkait dengan value of money. Baik. Semoga sudah terjawab ya Mbak Hasna ya. Terima kasih banyak. Nah ini karena keterbatasan waktu mungkin saya persilakan kalau ada yang mau nanya langsung, boleh open mic. Kalau yang di chat sih alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya yang masuk. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akan cukupkan ya di sesi akhir ini. Mungkin saya persilakan Teh Ai untuk memberikan closing statement-nya Teh. Jadi apa sih solusinya yang bisa diberikan yang dari Islam gitu ya. Tadi mungkin secara singkatnya kalau kita terjerat riba pinjaman online ribawi seperti apa? Mangga. Oke ya. Baik, terima kasih sebelumnya sekali lagi Teh Lisa untuk kesempatannya saya untuk sharing di sini dengan sahabat finansial, juga tadi yang teman-teman sudah sharing pertanyaannya. Saya mohon maaf ya tadi ada di awal ada banyak ini ya, banyak break-breaknya. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Ibu-ibu ya Teh. Iya nih, dan sore hari pula Teh. Betul. Mohon maaf nih Teh. Okay. Tapi saya senang lah, memang ini penting sekali dan ini jadi masalah penting kita di masyarakat kita sekarang. Nah sekarang yang jadi solusinya, karena ini ada 30-an orang ya, mudah-mudahan setelah ini ya jangan berhenti di kita gitu. Kita harus sharing lagi ke teman-teman kita bahwa ada loh solusi syariahnya. Jadi kita mulai harus peka ke sahabat kita, orang terdekat kita, saudara kita, siapa yang punya masalah keuangan. Kita ajak ngobrol, kita tanya ada masalah keuangannya buat apa. Karena setiap masalah itu ada solusi keuangannya secara syariah. Tadi ya, ketika kita minjamnya buat benar-benar kebutuhan pokok, ya, buat basic need dia, maka ada solusi zakat di situ. Kemudian, oh ini saya mau bangkit dari masa pandemi tapi nggak punya modal gitu. Butuh modalnya berapa? Bisa nggak diakses pakai zakat produktif? Kalau terlalu besar, oke kita bantu akses ke keuangan, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariahnya bertransformasi. Kalau misalnya ibu-ibu ya, aduh nggak bisa ke bank, ada koperasi terdekatnya dia, koperasi syariah, masuk ke koperasi syariah atau BMT syariah. Atau mahasiswa, aduh nggak ada anggota di koperasi syariah manapun, ke pinjaman online ada yang fintech syariah, gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang kita punya banyak solusi keuangan syariah, cuma ini belum tersosialisasikan, mungkin belum banyak yang tahu aksesnya kemana sih. Tadi ya, kalau fintech syariah yang mana sih yang oke gitu ya, cara ngelihatnya kayak gimana? Nanti mungkin bisa di slide-nya boleh di-share juga, enggak gitu ya. Yang butuh banget, jadi kita nggak terjerat ke situ, terus nggak masuk ke ribawi. Masya Allah, dosa riba itu luar biasa, dan di hari kiamat ini ada kita masuk masa itu, kita tuh susah banget untuk terlepas dari situ, bahkan sampai ke debu-debunya mungkin kita kena. Tapi jangan sampai tuh debunya ya, kalau kita perempuan ya nggak mau nempel lama-lama gitu, segera dibersihin. Nah, solusinya banyak, solusinya diantaranya masuk tuh ya, kita pakai gitu ya produk-produk keuangan syariah gitu, dan itu sekarang gampang diakses kok teman-teman gitu, dan mudah-mudahan teman-teman ini menjadi salah satu ya corongnya ya, atau salah satu influencernya untuk bisa mengajak lebih banyak orang, yuk menggunakan keuangan syariah, lembaga keuangan syariah gitu ya. Bisa pakai tadi emang basic nilai ke zakat, atau yang memang sifatnya komersial. Kalau emang kebutuhannya untuk komersial ya.
Seperti itu Teh Lisa, mudah-mudahan diskusinya ada manfaatnya ya. Mohon maaf sekali lagi tadi banyak kekurangan. Terima kasih banyak Teh Dr. Ai untuk materi yang sudah disampaikan ya. Ini solutif banget dan informatif banget. Nanti teman-teman yang hadir sore hari ini dipersilakan untuk mengisi daftar hadirnya. Jadi kan nanti ada isian email tuh. Jadi teman-teman bisa dikirimkan materinya. Dr. Ai berkenan dan berbaik hati untuk membagikan nih materinya untuk teman-teman semuanya ya. Jadi saya persilakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir sore hari ini dan kita sampai di akhir acara ya. Nah, ini silakan nanya ya yang untuk mendapatkan satu premium voucher dari Al-Quran Kak Aisyah Aprilia ya untuk mendapatkan vouchernya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Teh Dr. Ai Nurbainah yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu sore harinya bersama keluarga. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sampai akhir sore ini. Terima kasih untuk waktunya dan sukses seperti ini. Dan bisa diimplementasi, bisa di-share ke circle terdekat kita, ke keluarga kita, ke teman kita, ke teman main gitu ya, keluarga gitu. Semoga Jerat Ribawi hari ini ya teman-teman Sobat Falah Finansial. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita cukupkan sore hari ini. Sampai ketemu lagi bulan depan insya Allah dengan tema yang lain. Saya Lisa Listiana dan tim panitia mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ai. Terima kasih Sama-sama semuanya. Pamit ya.